Pemirsa, seorang suami di desa Binangun, Purworejo, Jawa Tengah tega menusuk mertua, istri serta dua anaknya. Usai beraksi, pelaku mencoba bunuh diri. Rumah US di Desa Binangun, Kecamatan Butuh, Purworejo, Jawa Tengah ini kosong usai aksi penusukan yang dilakukan US kepada mertua, istri, dan anaknya. Awalnya pelaku mengeluh sudah 4 hari tidak bisa tidur dan minta dibelikan obat penenang. Emosi belum dapatkan obat, pelaku tiba-tiba marah dan menganiaya mertua, istri, dan kedua anaknya. Mertua dan istri pelaku sempat mencari pertolongan warga sebelum dibawa ke rumah sakit. Sementara dua anak pelaku ditemukan terluka di rumahnya, serta pelaku yang mencoba bunuh diri. Naasnya satu anak pelaku tewas saat dibawa ke rumah sakit. Kalau si Ujang sendiri dikenal desa ini memang agak ditakuti dengan masyarakat karena dia kan sudah pernah masuk rumah sakit jiwa dan juga sering dia kan berbuat onar terhadap keluarganya terutama sehingga warga juga agak resah. Pelaku diketahui memiliki riwayat gangguan jiwa. Saat ini, kasus penganiayaan ditangani oleh Polsek Butuh dan masih menunggu hasil pemeriksaan kejiwaan pelaku. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Johartoyo, iNews melaporkan. Sementara itu, seorang penggali kubur tewas di tangan keponakannya di Medan, Sumatera Utara. Pelaku diduga mengalami gangguan mental. Keluarga Tatang Suhender tak dapat membendung kesedihan di depan jenazah saat disemayamkan di rumah duka Gang Madrasah Lingkungan 11, Kelurahan Tanah 600, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara. Tatang merenggut nyawa akibat dibunuh oleh keponakannya sendiri. Tak hanya itu, setelah dibunuh, tubuh Tatang yang berusia 70 tahun dan berprofesi sebagai penggali kubur ini juga dilempar ke dalam sumur oleh pelaku. Pelaku yang berhasil ditangkap babak belur dihajar warga yang geram. Diduga pelaku mengalami gangguan mental. Saya lewat, kalau menurut berita yang ada di lapangan tadi, ada anak 2 orang mati. Karena itu langsung stop, langsung terus dibacok, tanpa tanya-tanya. Tapi memang nggak ada permasalahan sebelumnya? Nggak ada permasalahan sama sekali. Selain meminta keterangan sejumlah saksi, polisi juga menyita sebilah parang sebagai barang bukti. Sementara motif pembunuhan hingga kini masih dalam penyelidikan Polsek Medan Labuhan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Polres Metro Jakarta Barat menetapkan Kepala Rumah Tahanan Kelas 1 Depok sebagai tersangka. Polisi juga menetapkan 1 pegawai rutan sebagai tersangka penyalahgunaan narkotika. Penyidik Satuan Reserse Narkotika Polres Jakarta Barat menetapkan 2 orang tersangka atas kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Salah seorang pelaku berinisial A diketahui sebagai Kepala Rutan Kelas 1 Depok, Jawa Barat dan 1 orang pegawai lapas. Tersangka ditangkap 25 Juni lalu dengan barang bukti sabu sebanyak 0,52 gram beserta alat hisapnya. Pegawai lapas dengan inisial A dan HM itu sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Sekarang sudah tahap 1 kok. Berkas sudah tahap 1. Tinggal kita melihat apakah jaksa melihat ini berkas sudah lengkap atau belum. Kalau belum kita lengkapi, kalau sudah ya kita tahap 2. Pelaku terancam pidana penjara maksimal 12 tahun. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan. Pemirsa, jaringan pembuat resep palsu dan penjual obat terapi COVID-19 di atas harga eceran tertinggi ditangkap polisi. Para pelaku berprofesi sebagai apoteker yang meraup keuntungan hingga 54 juta rupiah dalam 2 bulan terakhir. Jaringan pembuat resep palsu dan penjual obat terapi COVID-19 di atas harga eceran tertinggi ditangkap Polda Jawa Barat. 3 orang pelaku penjual dan penimbun obat terapi COVID-19 merupakan apoteker dan berhasil meraup keuntungan hingga 54 juta selama 2 bulan terakhir. Seorang pelaku merupakan wanita yang berprofesi sebagai apoteker di sebuah gerai farmasi di Kota Bandung. Modusnya memalsukan surat resep dokter untuk mendapatkan berbagai jenis obat terapi COVID-19 seperti Avigan, Favikal, dan obat COVID lainnya.
Para pelaku berhasil mendapatkan 1.074 butir obat. Rencananya ribuan obat ini akan dijual secara perseorangan melalui aplikasi percakapan WhatsApp dengan harga yang jauh lebih mahal dari eceran tertinggi dari aturan Kementerian Kesehatan. Selain melibatkan oknum apoteker, praktik curang ini diduga dilakukan secara lintas daerah. Tentu kita sama-sama tahu masyarakat sangat membutuhkan obat ini. Mereka tahu memang ada harga yang berapapun akan dibeli oleh masyarakat. Ini yang membuat menjadi tertarik mereka untuk motif untuk menumpuk barang ini. Kurang lebih ini sudah berjalan beberapa minggu, kemudian kami melakukan penyelidikan dan penyidikan dan tertangkap pada tanggal 12 tadi. Saya yang disampaikan oleh Pak Kabid Humas 12 Juli. Barang bukti obat diserahkan ke Rumah Sakit Bayangkara untuk digunakan dalam penanganan pasien COVID-19. Sementara para tersangka dijerat pasar berlapis dengan hukuman 10 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Praitno, iNews melaporkan. Warga mengambil paksa jenazah pasien COVID-19 di Situ Bondo. Sesaat lagi informasinya untuk Anda.